Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. Kom. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok 10 Etika Profesi kelas A akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang organisasi profesi, di mana kita mengambil judul mengenai pengaruh kode etik PII dalam membentuk integritas profesional insinyur. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dia Fajar Bidayati. Mungkin bisa dilanjut. Saya Regita Nadia Putri. Dan saya Naufal Fidul Aziz. Oke, baik. Untuk outline presentasi kali ini ada bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 tentang pembahasan, dan yang terakhir tentang penutup. Satu adalah pendahuluan. Next. Latar belakangnya adalah menurut Merton, organisasi profesi adalah organisasi dari praktisi yang menilai atau mempertimbangkan seseorang atau yang lain mempunyai kompetensi profesional dan mempunyai ikatan bersama untuk menyelenggarakan fungsi sosial yang mana tidak dapat dilaksanakan secara terpisah sebagai individu. Organisasi profesi mempunyai dua perhatian utama, yaitu kebutuhan hukum untuk melindungi masyarakat dari anggota profesi yang tidak dipersiapkan dengan baik dan kurangnya standar dalam bidang profesi yang dijalani. Dalam organisasi profesi ini juga terdapat kode etik. Kode etik insinyur adalah suatu panduan perilaku profesional bagi insinyur di Indonesia yang telah disusun oleh Persatuan Insinyur Indonesia atau PII, sebuah organisasi profesi insinyur di Indonesia. Kode etik insinyur tersebut berisi tentang seperangkat norma, nilai, dan aturan yang mengatur perilaku insinyur dalam menjalankan tugas profesional mereka. Maka dari itu, pentingnya prinsip etika insinyur dalam organisasi profesi telah diterima secara luas dalam berbagai sumber-sumber ilmiah terkait. Implementasi kode etik insinyur menjadi faktor krusial dalam memastikan perilaku yang bertanggung jawab dan moral pada insinyur. Next. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Tujuannya adalah yang pertama mengidentifikasi peran organisasi profesi dalam profesi insinyur. Yang kedua menyelidiki permasalahan yang dihadapi dalam penerapan etika profesi dalam organisasi profesi. Dan yang ketiga menganalisis kode etik insinyur dalam implementasi sehari-hari. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat yang pertama adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran etika profesi dalam organisasi profesi di bidang praktik insinyur. Yang kedua memberikan wawasan berharga tentang organisasi profesi di bidang insinyur. Dan yang ketiga adalah memberikan dorongan bagi perkembangan profesi insinyur secara keseluruhan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai bab 2, yaitu terkait pembahasan dari penelitian yang kami lakukan. Jadi di sini terdapat tinjauan empiris, jadi terdapat 3 tinjauan empiris yang pada penelitian kami dari penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu dari John Cornelius tahun 2023 yang berjudul Pentingnya Etika Profesi dalam Praktik Insinyur Teknik Sipil, Studi tentang Implementasi Kode Etik Insinyur. Tujuan dari penelitian ini yaitu menyelidiki peran pentingnya etika profesi dalam praktik insinyur teknik sipil dengan fokus pada implementasi kode etik insinyur. Selanjutnya tinjauan empiris yang kedua yaitu dari Yuda Adi Kusuma dan Alim Citra Arya Bima tahun 2022 yang berjudul Penerapan Kode Etik Keinsinyuran untuk Mengatasi Permasalahan Kegiatan Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah atau PPPUD. Pada penelitian ini melakukan kajian klasifikasi masalah kode etik pada program pengembangan produk unggulan daerah atau PPPUD menjadi awal kegiatan, pelaksanaan, dan akhir kegiatan. Kemudian untuk tinjauan empiris yang ketiga dari Adi Wibowo tahun 2023 yang berjudul Tren Pengembangan dan Penerapan Kode Etik Insinyur Sipil. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji tren terkini dalam pengembangan kode etik insinyur khususnya yang dirancang untuk teknik sipil. Selanjutnya juga terdapat tinjauan teoritis. Di sini terdapat beberapa tinjauan teoritis. Yang pertama mengenai konsep etika, kemudian konsep profesi, dan konsep etika profesi. Kemudian untuk yang pertama, untuk konsep etika ini
Berdasarkan Sanggarwangi tahun 2021, etika merupakan suatu konsep yang dibentuk melalui moral dan memiliki nilai kebenaran yang dapat dijadikan sebagai tindakan sosial oleh suatu kelompok atau individu. Selanjutnya, untuk konsep profesi berdasarkan terminologi, profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan mengenai pengetahuan teoretis sebagai instrumen untuk dapat melakukan pembuatan praktis. Selanjutnya, mengenai konsep etika profesi ini merujuk pada seperangkat nilai, norma, dan peraturan tertulis yang mengatur perilaku seorang profesional dalam pekerjaannya. Untuk tinjauan teoritis selanjutnya, di sini terdapat kode etika profesi, organisasi profesi, dan persatuan insinyur Indonesia. Yang pertama, mengenai kode etika profesi, berdasarkan Dr. Cici Isutarsi tahun 2009 dan juga Sidarta tahun 2015, kode etik merupakan suatu aturan, nilai, dan norma, suatu profesionalitas yang tertulis dengan jelas dan tegas untuk menyatakan apa yang benar, tetap menjadi lebih baik, dan yang baik menjadi profesional. Kemudian kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma yang telah dirumuskan dalam etika profesi. Selanjutnya mengenai tinjauan teoretis organisasi profesi merupakan hal penting dalam suatu profesi dikarenakan organisasi profesi dapat mengembangkan dan memajukan profesi, kemudian memantau dan memperluas bidang gerak profesi, menghimpun dan memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk dapat berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi. Selanjutnya, karena di sini kami berfokus pada organisasi insinyur Indonesia, jadi di sini terdapat teoritis mengenai Persatuan Insinyur Indonesia atau PII. Di sini merupakan organisasi sebagai tempat berhimpun insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan keinsinyuran di Indonesia. Selanjutnya implementasi, yaitu yang pertama peranan etika dalam profesi. Etika merupakan pandangan hidup dan paduan tentang bagaimana seseorang harusnya berperilaku. Dalam etika profesi, setiap profesi memiliki komitmen moral yang tinggi yang biasanya dijelaskan dalam aturan khusus yang menjadi pedoman bagi semua individu yang menjalankan profesi tersebut. Aturan ini dikenal sebagai kode etik dan harus dipatuhi oleh setiap anggota profesi. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa para profesional memberikan pelayanan atau produk terbaik kepada masyarakat, serta melindungi mereka dari perilaku yang tidak profesional, sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, di sini kami juga menjelaskan pentingnya kode etik profesi dirumuskan secara tertulis. Menurut Sumaryono, tahun 1995, alasan mengapa kode etik perlu dirumuskan secara tertulis yaitu sebagai saran pengendalian sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, dan sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Kemudian di sini juga terdapat fungsi dari kode etik profesi, yaitu yang pertama, kode etik profesi mampu menjadi pedoman bagi setiap anggota profesi mengenai prinsip profesionalitas yang telah digariskan. Selanjutnya, kode etik ini juga sebagai sarana kontrol atau pengendalian sosial bagi masyarakat mengenai profesi yang bersangkutan. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu kode etik profesi ini mampu mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi mengenai hubungan etika dan keanggotaan profesi. Selanjutnya di sini kami sudah menspesifikkan untuk penerapan kode etik insinyur. Pada Persatuan Insinyur Indonesia (PII) telah membuat kode etik untuk meningkatkan standar kompetensi insinyur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 mengenai keinsinyuran. Ditetapkanlah kode etik sebagai berikut. Jadi terdapat dua kode etik utama, yaitu yang pertama catur karsa mengenai prinsip-prinsip dasar dan sabda dharma, yaitu 7 tuntutan sikap. Yang pertama itu catur karsa, di sini yaitu mengutamakan keluhuran budi, menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyurannya. Kemudian untuk 7 tuntunan sikap, yang pertama, insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan
keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, kemudian senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensinya, hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan, senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya, senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing, dan senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Yang terakhir, insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan profesionalnya. Seorang insinyur wajib menjunjung tinggi profesi dan mempertahankan standar kualitas dari pekerjaannya, hubungannya dengan harkat dan martabat profesi. Standar kualitas mampu diperoleh melalui peningkatan pelatihan atau training, pengawasan yang ketat, perbaikan peraturan dan pembuatan SOP atau standard operation prosedur, pengujian, dan pengalaman lapangan konstruksi dengan mengikuti prosedur kerja dengan baik. Selanjutnya, di sini juga terdapat masyarakat, mencegah kesalahan dan konflik, mengedepankan kesejahteraan masyarakat, dan yang terakhir yaitu pengembangan profesional. Baik, yang selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu etika profesi merupakan sikap etis yang menjadi bagian integral dari kehidupan seorang profesional dalam menjalankan tugasnya dan mengikuti norma-norma etis umum dalam bidang pekerjaannya. Penerapan etika profesi bisa dilakukan dengan cara menerapkan kode etik profesi, etika profesi, dan kode etik bekerja bersama-sama untuk membentuk dasar moral yang mengatur perilaku anggotanya. Kode etik sering digunakan oleh organisasi profesi, salah satunya adalah Persatuan Insinyur Indonesia atau PII. Organisasi profesi dan kode etik pun bekerja sama dalam menjaga standar etika dan moral dalam praktik profesi. Kode etik adalah alat konkret yang digunakan oleh organisasi profesi untuk memastikan bahwa anggotanya menjalankan tugas dengan integritas dan moralitas, sementara organisasi profesi memberikan struktur dan dukungan untuk penerapan dan penegakan kode etik tersebut. PII sendiri telah membuat kode etik untuk meningkatkan standar kompetensi insinyur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 mengenai keinsinyuran. Selanjutnya ada saran dan rekomendasi. Baik, kode etik PII telah berperan penting dalam membentuk integritas insinyur di Indonesia. Untuk tetap mempertahankan hal tersebut, maka terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperkuat pengaruh positif PII. Di antaranya, yang pertama, PII dapat meningkatkan upaya pendidikan dan pelatihan anggotanya tentang kode etik melalui program-program pembelajaran berkelanjutan yang mencakup studi kasus nyata dan diskusi etika. Yang kedua, PII dapat mempertimbangkan revisi dan perbaruan berkala pada kode etik sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Yang ketiga, PII dapat lebih aktif dalam menegakkan kode termasuk mekanisme yang kuat untuk melaporkan dan menangani pelanggaran etika. Dan yang terakhir, PII dapat berkolaborasi dengan lembaga pendidikan teknik dan universitas untuk memastikan bahwa nilai-nilai etika dan kode etik PII diajarkan dan diterapkan dalam kurikulum pendidikan insinyur. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.